Saya pernah tidur dengan HP yang speed call-nya langsung terhubung ke Komnas Perlindungan Anak. Bapak saya ini orangnya sangat temperamen, mudah sekali marah. Kalau dia lagi nonton dan ada bunyi yang menurutnya mengganggu, dia akan langsung teriak. Waktu umur 4 tahun, saya pernah ditampar sampai hidung saya berdarah. Setelah itu selaput darah di dalam hidung saya sangat mudah pecah, jadi sampai umur 10 tahun saya terus-terusan mimisan. Saya selalu dikurung di kamar mandi dengan adik saya. Saya anak-anak tentu saja selalu penasaran dengan hal barukan. Bapak saya tidak menolerir kesalahan. Saya biasa sampai diseret ke kamar mandi yang gelap 1 jam di dalam situ dengan adik saya. Saya pernah melihat bapak saya menamparkan ibu saya. Bapak saya pernah menaruh pisau di leher ibu saya. Bapak saya memecahkan dan melempar semua barang jika menghalangi jalannya. Bapak saya pernah melempar semua HP di rumah, HP saya ibu dan adik, hanya karena tidak mengangkat telepon. Bapak saya pernah mendatangi tempat les saya dan memarahi saya karena bicara dengan laki-laki. Bapak saya pernah meninggalkan saya di parkiran pusat perbelanjaan secara sengaja karena membunyikan alarm mobil. Waktu itu saya kebelet pipis dan ditinggal di dalam mobil sama bapak saya, karena tidak tahu saya membuka mobil dari dalam dan memicu alarm. Bapak saya pernah membuang semua ayam kef yang baru dibeli karena tidak ada bagian ayam yang dia suka, yaitu paha atas. Dia bilang begini, kalau saya tidak bisa makan, kalian juga tidak boleh makan. Bapak saya selalu berbicara kasar dan kata-kata kotor ke saya, ibu, dan adik saya. Saya malahan pernah dikatai pelacur. Kalau bapak saya capek, dan pulang tidak ada makanan, dia akan menghina semua orang di rumah karena tidak menghasilkan uang. Padahal ibu saya kerja, cuma memang gajinya tidak sebanyak bapak saya. Bapak saya juga pernah membuang semua kue yang dikasih oleh orang secara sengaja ke jalan karena ibu saya lama membukakan pagar. Bapak saya pernah membuang semua kunci motor dan serepnya, 3 motor punya saya ibu dan adik, ke dalam selokan. Karena lama membukakan pagar, malam itu saya ibu dan adik saya harus kotor-kotoran di dalam selokan mencari kunci, dan hanya dapat 2 kunci jadi harus pergi memanggil tukang kunci. Bapak saya selalu menghina orang-orang yang dia rasa tidak selevel dengan dia. Di depan saya ibu dan adik saya. Saya dan tetangga saya pernah melihat bapak saya memukul dan mendorong adik saya karena tidak sengaja menjatuhkan motor. Tetangga saya sampai teriak-teriak, "Pak istighfar, itu anak bapak." Bapak saya juga pernah meneriaki adik saya di tempat makan karena tidak sengaja menumpahkan jus buahnya. Bapak saya selalu merendahkan saya ketika dia tahu saya tidak bisa menggapai apa yang saya mau. Saat tes masuk STAN, saya tidak lulus dan dia terus menjadikannya olokan. Tapi saat saya lulus di 2 universitas berbeda, bapak saya tidak memujinya secara berlebihan. Bapak saya suka menyalahkan orang di rumah atas perbuatannya. Bapak saya ingin pergi mudik, tapi di jalan macet, dia langsung teriak-teriak marah karena diajak mudik. Suka membatalkan janji, pernah mengajak liburan, koper semua sudah di dalam mobil, tapi karena ada tetangga saya yang melihat kami mau liburan, bapak saya membatalkannya karena bilang nanti tetangga saya itu merampok karena tahu rumah kosong. Adik saya pernah dikatai cacat hanya karena pakai kacamata minus. Bapak saya selalu menyuruh mengambilkan sesuatu dengan kalimat, "Ambilkan saya itu di sana." Tidak jelas dan ambigu. Dan kalau kami orang di rumah salah ambil, langsung dikatai bodoh dan tidak mengikuti perkataannya. Saya pernah melihat bapak saya memaki dengan kata anjing tolol bangsat ke karyawan dia hanya karena tidak bisa langsung mengerti perkataannya. Ibu saya pernah mendapati bapak saya ditelepon cewek panggilan, dari fotonya profil cewek itu yang seksi, dan bapak saya mengaku cuma teman kantor. Saya pernah diusir dari rumah karena pulang les jam 9. Jadwal saya itu sekolah dari jam 8 sampai 2 siang dan les dari jam 3 sampai 8 malam. Jarak rumah saya ke tempat les memakan waktu 45 menit. Bapak saya kira saya pernah jalan-jalan, padahal waktu pergi les, bapak saya yang mengantar.
Bapak saya biasa membeli barang, lalu saat sampai di rumah dia tiba-tiba tidak suka barang itu dan membuangnya. Lalu menyalahkan ibuku karena tidak melarangnya saat ingin membeli barang itu. Bapak saya juga sering bertanya tapi ketika jawaban yang kita jawab bukan yang dia inginkan, dia ngamuk. Bapak saya juga pernah memaki kakek saya, sampai kakek pergi dari rumah dalam keadaan menangis. Bapak saya tidak memperbolehkan kami di rumah untuk ziarah kubur. Bapak saya lebih menyayangi hal-hal berbau material yang dia punya daripada saya dan adik saya. Bapak saya pernah memarahi adik saya karena ditabrak. Bapak saya di dalam mobil yang sama dengan adik saya dan adik saya yang nyetir, dan ada orang menabrak dari belakang. Tapi adik saya yang dikatai tidak hati-hati dan tidak punya mata. Bapak saya melihat orang dari jabatannya. Bapak saya pernah bicara ke petinggi polisi, rekan kerja, dengan nada bicara yang sangat sopan. Bapak saya bukan polisi tapi ketika bicara ke pegawai di mall dengan nada kasar dan merendahkan. Bapak saya tukang menjebak. Saya, ibu dan adik saya pernah disuruh belanja baju dan sebagainya sepuasnya tapi pas pulang, bapak saya marah karena banyak uang yang keluar. Lucunya dia menyuruh kami belanja di Metro, pusat perbelanjaan elit tapi tidak mau uangnya keluar banyak. Bapak saya menyimpan banyak voucher hotel, karena member dari dapat voucher. Tapi saat saya minta liburan ke hotel menggunakan voucher itu dia tidak mau. Sampai akhirnya voucher itu kadaluarsa. Bapak saya tidak bisa menerima orang yang berbeda pendapat dengannya. Berlaku untuk semua orang kecuali ke teman kerjanya dan orang yang dianggap penting oleh bapak saya. Bapak saya pernah memaki saya karena saya pernah marah ke keluarga besar dia yang tidak menghargai ibu saya. Waktu kelas 6 saya melihat bapak dan ibu saya bertengkar dan menyarankan ibu saya cerai. Saya sudah membaca bagaimana keluarga bahagia itu dan tidak melihatnya di keluarga saya. Lalu bapak saya mengatakan saya tidak tahu apa-apa. Bapak saya pernah meninggalkan restoran padahal sudah memesan dan membayar karena pesanannya datang lama. Padahal restoran itu memang rame. Sebelum pergi dia memaki waitersnya dulu. Saya dituduh bohong dari toko buku. Malam itu saya pulang dari toko buku sendiri tapi saya dikira pergi jalan. Lalu saya melihatkan strak pembelanjaan saya, tapi dia tetap ngotot saya bohong. Saya pernah dituduh memakai narkoba karena tidur terlalu dan terus-terusan di kamar. Bapak saya mengatur semuanya di rumah. Pendidikan, mau kemana, intinya semuanya diatur dan tidak boleh ada kegiatan apapun tanpa persetujuan dia. Bapak saya pernah mengusir teman saya, dan menyinggung teman adik saya karena datang di rumah. Tidak pernah minta maaf kalau salah. Saat disuruh sholat dia hanya bilang cari uang itu juga ibadah. Bapak saya pernah melarang pergi kegiatan sekolah karena dikira bohong. Padahal saya minta diantar dan punya nomor guru saya. Tapi dia tetap tidak mau telepon dan ngotot bilang saya bohong. Bapak saya menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan. Seperti membuatkan saya SIM dengan mudah karena punya koneksi dengan polisi. Memakai plat mobil yang identik dengan polisi, plat dengan SS di bagian belakangnya itu merupakan plat anggota keluarga polisi contoh B1234 SS. Kok saya bisa tahu? Waktu ada sweeping polisi, bapak saya disinggahkan, dan marah-marah sambil teriak kau tidak lihat plat mobil saya. Pernah juga dia mengantar saya sampai di tangga pesawat waktu pergi study tour, padahal harusnya tidak boleh kan. Saya tahu pasti banyak yang bilang karena cuma khawatir, tapi itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menggunakan jabatannya. Semua orang tua pasti khawatir dengan anaknya, tapi tidak semua orang bisa mengantarkan anaknya seperti itu. Banyak sekali hal yang bapak saya lakukan yang membuat saya pernah hampir menelpon Komnas Anak dan polisi karena sangat ketakutan hidup dengan bapak saya sendiri. Awalnya saya sering menangis diperlakukan seperti sampah oleh bapak saya, atau melihat bapak saya memperlakukan orang seperti itu. Tapi lama-lama saya biasa. Saya akhirnya tidak bisa lagi menangis melihat bapak saya kasar, menjengkelkan, dan bertingkah seperti binatang. Saya tidak menangis bukan karena tidak lagi sakit hati tapi karena sudah tidak lagi bisa mengekspresikan rasa sakit hati saya.
Saya pernah dimarahi waktu sekolah. Saya diteriak-teriaki oleh guru padahal saya tidak salah. Guru saya tidak ada bukti, hanya tuduhan tidak berdasar saja. Guru itu terkenal kiler dan suka memukul, tapi saya melawan. Saya berani untuk bicara dan tidak ada yang berani sebelumnya. Kalian tahu kenapa? Saya sudah lelah ditindas. Saya sangat capek. Saya terus-terusan di kamar dan tidur lama waktu SMP sampai SMA karena saya sangat ingin mati. Merasa tidak dihargai, tidak didukung, dan tidak bisa bikin apa-apa. Sebagai anak, hal apa yang bisa saya lakukan untuk membuat bapak saya berhenti bersikap seperti itu? Ya, cukup diam. Tiap saya bercerita ini ke orang-orang, responnya cuma itu kan bapak kamu harus mengerti. Kamu tidak boleh melawan bapakmu, dia yang mencarikanmu uang. Menurut saya, tidak ada alasan yang bisa membenarkan perbuatan bapak saya. Saya bingung dengan bapak saya, kalau memang dulu dia tidak siap untuk menolerir kesalahan anak-anak, better don't have me. Saya tidak minta dilahirkan ke dunia ini. Bapak saya terus-terusan mengatakan saya harus sekolah tinggi-tinggi, tapi buat apa? Jika saya berpendidikan bagus tapi moral dan simpati saya tidak ada. Bapak saya ini sedang melanjutkan S3-nya, dan merupakan salah satu direktur di perusahaan. Selama hidup dengan bapak saya, satu hal yang bisa saya simpulkan mengapa dia menjadi seperti ini. Karena dia dulu hidup miskin, sangat-sangat miskin. Dia memang pekerja keras, saya akui. Dia contoh baik dalam berusaha keluar dari kemiskinan. Dia memang memulai segalanya dari nol, dari menjual es keliling rumah, sampai menjadi pegawai di Nestle. Lalu akhirnya menjadi pegawai swasta dan menjadi direktur. Tapi sepertinya bapak saya menjadi serakah dan buta mata karena uang. Belum lagi dia tidak dekat dengan Tuhan, sangat jarang sholat. Jadi dia memperlakukan orang yang berduit dengan baik karena menurutnya bisa mendatang uang lagi. Bapak saya juga sepertinya bipolar. Saya melihat kriteria yang sama dengan sikapnya. Bapak saya beberapa kali diruqyah tapi sepertinya setan itu ya memang bapak saya. Jadi seberapa besar pun mencoba tidak akan berhasil. Bapak saya pernah mengunjungi psikiater karena dia sepertinya paham kalau depresi. Tidak berhasil juga, dia tidak melanjutkannya. Kemana ibu kamu? Kok dia tidak berbuat apa-apa? Dia kasihan sama anaknya. Kalau harus hidup tanpa ayah, belum lagi perceraian di Indonesia masih sangat tabu dan dianggap memalukan. Ibu saya ini pejuang. Saya biasa nangis lihat ibu saya begitu kuat. Tapi beberapa kali ibu saya memang mengeluarkan kata-kata ingin cerai. Tolong doakan ibu saya sehat terus. Saya sekarang baik-baik saja. Saya sudah tahu cara positif melampiaskan amarah saya karena tidak mau menjadi seperti bapak saya. Saya tidak mau menjadi orang tua seperti bapak saya. Saya akan belajar cara mendidik yang baik, dan menjadi teman untuk anak saya nanti kelak. Sampai saat ini saya masih trauma kalau mengingat kembali pernah dipukul oleh bapak saya. Kalau teman-teman ada yang baca ini, tolong komen cara menghilangkan rasa trauma ini ya. Bapak saya sampai sekarang masih sama. Saya dan adik saya sudah sepakat jika bapak saya tidak berubah nanti jika tua, kami terpaksa harus mencarikannya panti jompo. Karena sehat saja dia orangnya sangat arogan dan tidak mau mendengar, dan bisa saja membunuh saya dengan adik saya. Maka kalau tua, dia pasti lebih tidak mau disalahkan. Saya dan adikku akan membalas semua kebaikan bapak saya, seperti memberikan saya semua uangnya, membiayai pendidikan saya. Hanya saja semua yang berhubungan dengan bapak saya ternyata memang cuma uang. Kasih sayangnya, figurnya, sangat kurang. Saya tahu hal itu terkesan sangat durhaka. Saya tahu tapi saya tidak peduli. Saya juga harus bisa beranjak dari hidup yang menyiksa. Sampai saat ini pun saya bahkan belum bisa memaafkan bapak saya, karena dia juga tidak pernah meminta maaf soal hal itu kepada saya. Doakan saya ibu dan adik saya bisa menjadi pribadi yang tegar dan sabar. Baru-baru ini ada lagi cerita lucu soal bapak saya. Bapak saya pelihara ikan lohan. Nah dia juga suka beli ikan hias yang kecil.
Lucunya karena dia menempatkan ikan hias kecil itu di kolam yang sama dengan ikan lohan. Naluri ikan lohan kan memang memakan ikan yang lebih kecil, jadi saat ikan kecil itu dia pindahkan ke kolam, ikan lohan langsung memakannya. Tanpa bersalah bapak saya langsung teriak, ikan kurang ajar. Sejak kapan ada ikan kurang ajar? Terus dia lanjut dengan, ini ikan tidak tahu ikan yang dia makan ikan mahal. Hahaha. Bapak saya setolol itu, dan bapak saya sudah 3 kali melakukan hal yang sama. Membeli ikan kecil dan dimasukkan ke tempat yang sama dengan ikan lohan. Dan terus-terusan marah karena hal yang sama.